Oke, baik, kita mulai saja teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pelatihan hari kedua sertifikasi CPOM, Certified Professional of Organization Management. Pada sesi malam ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam keberlangsungan dan adaptasi organisasi, yaitu change management. Dalam sesi ini, kita akan mempelajari bagaimana sebuah organisasi dapat beradaptasi terhadap perubahan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Kita juga akan memahami strategi, proses, serta pendekatan yang efektif dalam mengelola perubahan agar dapat berjalan lancar dan diterima oleh seluruh anggota organisasi. Sesi malam ini akan dibawakan oleh Mas Dea Rizky Nugraha, seorang praktisi dan profesional berpengalaman di bidang manajemen organisasi dan pengembangan sumber daya manusia. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut dengan hangat Mas Dea Rizky Nugraha. Selamat malam Mas Rizky. Halo Mas Jidan. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu dan layar kami persilahkan. Yap, baik. Terima kasih Mas Jidan atas kesempatannya. Oke, baik. Ini langsung saya buka saja slide-nya. Oke, finally bertemu kembali karena ternyata saya diamanahkan juga untuk menyampaikan sesi terkait manajemen organisasi. Nah, kebetulan untuk sesi yang kedua ini adalah lanjutan materi dari materi yang sebelumnya. Di mana mungkin materi yang sebelumnya kita lebih membahas hal-hal yang fundamental terkait manajerial organisasi sendiri. Itu dimulai dari mana? Ya, kalau misalnya teman-teman ada yang ingat, mungkin kemarin ada metode apa? Kalau misalkan kita mau memanajemen sesuatu, ada yang ingatkah sebelumnya? Izin bertanya terlebih dahulu. Yang ada planningnya, kemudian ada apanya, mungkin bisa dibantu oleh teman-teman yang mungkin kemarin join. Ada organize-nya, ya, izin. Selanjutnya ada apa lagi? Ada actuating-nya, kemudian yang terakhir yang akan dilakukan oleh seorang manajerial atau manager yaitu controlling. Nah, untuk yang sesi pada malam hari ini adalah sesi lanjutan di mana tidak lagi berfokus kepada organisasi kita sendiri. Maksudnya bukan berfokus kepada organisasi, tapi memulai bagaimana caranya memupuk organisasi kita untuk tetap berjalan gitu loh. Kalau kemarin kan kita bahas yang fundamental, how to create something with our business or organization. Nah, kalau yang sekarang gimana caranya kita maintain supaya organisasi kita tuh mampu beradaptasi atau mampu bersaing di dunia global. Nah, tentu itu perlu next step di mana mungkin ketika teman-teman kemarin sudah melakukan planning, organizing, actuating dan sebagainya, itu sudah berjalan sedemikian rupa, tinggal bagaimana caranya nanti teman-teman memaintain itu semua supaya bisa tetap berjalan ataupun perusahaannya berekspansi atau meningkat gitu kan untuk segi organisasinya. Nah, yang menarik adalah di sesi pada malam hari ini dengan tema change management, di mana mungkin kita akan lebih membahas kepada perubahan. Tentu eh, kata perubahan ini memiliki beberapa arti ya, bisa jadi ke perubahan yang lebih baik, bisa jadi ke perubahan yang lebih buruk. Tapi disclaimer untuk yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah perubahan ke dalam hal yang lebih positif tentunya. Nah, di change management ini kita akan membahas mengenai transformasi bisnis atau organisasi yang kita miliki atau kita jalankan. Untuk apa? Nah, mungkin kita mulai dengan study case terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah berjalan dengan sebuah organisasi ataupun perusahaan, tentu mungkin teman-teman yang sudah berada di dalamnya cukup lama, contoh kayak 3 bulan, selama 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, bahkan dalam 1 tahun, itu ada beberapa kali perubahan, baik dari struktural, kemudian juga sistem, kemudian juga mungkin penggajian dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan change management. Nah, yang akan saya sharing pada malam hari ini adalah apa itu change management? Apakah itu akan membuat perusahaan kita akan lebih baik atau lebih buruk? Nah, oke, kita mungkin ingin mengajak teman-teman melihat
realitas saat ini ya, di mana mungkin teman-teman juga udah pada kenal dengan sosok atau tokoh negarawan satu ini. Jadi mungkin teman-teman kenal Pak Purbaya, ya. Siapa yang nggak kenal Pak Purbaya sekarang? Ada yang kenal atau tahu? Pasti tahu ya. Beliau adalah seorang Menteri Keuangan Republik Indonesia di tahun 2025 menggantikan Ibu Sri Mulyani. Oke, beliau adalah salah satu tokoh dari eh, produk atau hasil change management yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan teman-teman bisa lihat sendiri apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto itu merubah struktural manajerialnya, yaitu tim-tim inti atau pemain inti di dalam sebuah parlemennya, kemudian dirubah dengan beberapa orang yang masuk berubah posisinya, dan ternyata hasil dari perubahan manajemen tersebut atau struktural tersebut itu memiliki dampak yang cukup signifikan kepada perekonomian bangsa. Tidak hanya itu, tapi beberapa kebijakan yang dibuat itu ternyata eh, memiliki unsur-unsur yang mendukung kepada kehidupan rakyat, halayak rakyat yang mungkin kita sekarang tuh sudah alami ya, atau mungkin teman-teman yang belum relate dengan apa yang diberikan oleh Pak Purbaya. Jadi kalau misalnya Pak Purbaya itu sekarang PPN diturunkan, kemudian juga apa dari segi konsumtif atau hal-hal yang berbau kebutuhan dasar rumah tangga itu beliau tekan sehingga kita bisa mudah dan menjaga kestabilan harga. Kalau misalnya teman-teman nanti berangkat ke pasar, kemudian melihat sekarang bagaimana pertumbuhan ekonomi di pasar itu lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang mungkin bisa kita analisis bersama, di mana change management ini tidak melulu atau tidak selalu memiliki konotatif yang buruk ya. Jadi change management di sini adalah bagaimana caranya kita mempertahankan usaha kita atau organisasi kita agar tetap berjalan maju, lebih adaptif, inovatif, dan sebagainya. Nah, ini mungkin izin ada tiga hal yang paling utama ketika nanti teman-teman ingin melakukan perubahan atau transformasi organisasi. Ya, yang pertama itu, kenapa sih kita harus melakukan transformasi organisasi? Ya, nggak serta-merta mungkin ketika teman-teman baru membangun sebuah organisasi atau kemarin ada Mas siapa ya, saya lupa, yang dari UI itu, Mas Fahri, gitu kan, main Mas Fahri cerita ingin menjadi ketua himpunan gitu kan. Nah, ketika nanti menjadi ketua himpunan, apakah ini relevan atau tidak? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tidak, ketika Mas Fahri baru bergabung ke himpunan tersebut, kemudian baru mengkonsolidasi satu dan lain hal gitu kan, baru mau menjajaki program-program apa yang akan dikerjakan. Nah, ketika itu berlangsung, ketika sudah ada beberapa evaluasi dari apa yang sudah dikerjakan, baru dari situ mulai muncul apakah kita bisa atau kita perlu untuk melakukan namanya change management atau transformasi manajemen. Nah, ini mungkin beberapa komponen yang harus diperhatikan. Kalau misalkan dirasa atau dikira beberapa bagian itu ada yang perlu diganti atau harus menyesuaikan dengan teknologi, ya tentu itu harus menyesuaikan ya. Nah, kalau misalnya ini adalah case-case di mana kalau misalnya teman-teman bergerak atau menjadi seorang pengusaha gitu ya. Nah, kalau di dunia usaha atau misalkan nanti teman-teman menjadi pemangku kebijakan di bagian manajerial, entah itu CEO atau CMO atau COO, ya, teman-teman harus peka terhadap yang namanya perubahan digital, ya, perubahan teknologi. Karena ini adalah hal yang paling penting ketika nanti teman-teman melakukan usaha apapun itu. Tentu kita sekarang ada di era digital di mana teknologi berkembang semakin pesat, kemudian kita harus beradaptasi dengan inovasi-inovasi baru yang sebelumnya kita kalau mikir caption masih sendiri, tapi sekarang udah bisa dikembangkan oleh ChatGPT. Itu adalah beberapa contoh hal-hal yang bisa kita adaptasikan di usaha kita ataupun di organisasi kita. Nah, ini adalah satu poin yang menurut saya penting juga ketika nanti teman-teman mau melakukan
transformasi organisasi. Ya, jadi tentu yang paling pertama adalah apakah teknologi ataupun inovasi saat ini sudah relevan dengan konsep yang kita lakukan saat ini atau tidak. Kalau tidak, mari kita adaptasi teknologi yang sekarang, gitu kan. Kalau sekarang mungkin teman-teman usahanya masih offline, ya. Ternyata sekarang dunia itu udah shifting ke online. Jadi penjualannya udah multi channel marketing atau omni channel, ya. Nah, ketika teman-teman masih adopt skema lama yang offline, berarti teman-teman tidak tidak belum siap untuk meleverage bisnisnya atau mengekspansi bisnisnya. Begitupun yang kedua, persaingan pasar ini adalah salah satu eh, hal yang harus teman-teman perhatikan juga. Persaingan pasar ini tuh begitu penting. Ketika teman-teman tidak bisa beradaptasi dan berinovasi dan tidak bisa mengikuti teknologi saat ini, teman-teman pasti akan mengalami yang namanya kemunduran ya. Jadi kalau kata orang sekarang mah lu ketinggalan zaman gitu. Nah, ini adalah salah satu sosok yang bisa menurunkan persaingan pasar kita atau persaingan organisasi kita ya. Jadi kalau misalkan sekarang masih pakai yang manual, belum yang digital, berarti usaha kita mengalami penurunan ya. Itu jadi perlu ada beberapa perubahan perilaku atau sistem yang ada di perusahaan kita. Nah, yang ketiga adalah biasanya faktor regulasi. Faktor regulasi ini adalah hal-hal yang didasari oleh peraturan dari pemerintah, ya, apapun itu. Contoh mungkin teman-teman kalau sebelumnya jualan itu offline dan dibatasi cuman bisa pakai Facebook, kemudian ada aturannya kalau di Facebook sekarang harus ada bayarannya Meta Ads. Setiap penggunaan Meta Ads harus ada pajaknya, kena PPN 11% atau 12%, gitu kan. Kemudian teman-teman yang sebelumnya belum menggunakan PPN itu, mau nggak mau teman-teman harus mengeluarkan peraturan kepada tim finance untuk menambahkan budget biaya marketing contohnya. Hal-hal seperti itulah yang harus teman-teman lebih peka. Apakah mungkin kita akan melakukan transformasi organisasi atau tidak? Transformasi organisasi juga lingkupnya cukup luas ya. Tidak hanya mungkin transformasi dari satu bagian ke bagian lain, tapi juga beberapa skema atau sistem yang kita adopt di perusahaan kita atau organisasi kita. Nah, ini lebih kepada teorinya saja, apa itu transformasi organisasi, pergeseran dari keadaan saat ini atau current stage ke keadaan masa depan yang diinginkan atau future state. Bisa disebabkan oleh faktor eksternal, bisa juga disebabkan oleh faktor internal. Nah, ketika teman-teman mau memilih apakah gue layak untuk bertransformasi organisasinya atau usahanya, teman-teman harus mengacu juga ke beberapa faktor. Contoh ke faktor eksternalnya. Eksternalnya itu ada apa aja? Pasar tadi, teknologi, dan regulasi. Hal yang sebelumnya kita bahas. Internalnya apa? Strategi baru, efisiensi. Efisiensi berarti berkata bahwa apakah ada pengurangan karyawan, supaya nanti mungkin meminimalisir cost yang ada, dan sebagainya atau pergeseran dari keadaan yang sebelumnya ya tadi contoh kalau teman-teman masih jualan offline nanti shifting tidak hanya offline tapi juga dijual secara online usahanya. Nah, kemudian kita next ke hal yang penting lainnya. Jadi ada 4 hal penting yang wajib dikelola dalam transformasi organisasi. Oke, baik. Apa saja itu? Ada 4 hal yang perlu diketahui sebelum nanti mungkin teman-teman melakukan transformasi organisasi. Jadi teman-teman harus siap dengan 4 hal. Yang pertama, transformasi. Kunci untuk beradaptasi dan berinovasi. Tentu, seperti yang sudah dijelaskan sama saya tadi, ya. Kalau misalkan dengan transformasi ini, apakah ada inovasi yang kita lakukan atau tidak? Atau dengan adanya transformasi ini malah memundurkan kondisi sebelumnya atau ternyata inovasi yang kita lakukan itu tidak akan berdampak gitu kan. Jadi usahakan kalau misalnya teman-teman mau mentransformasi juga harus bertransformasi semuanya, tidak hanya satu dan lain hal, tapi juga harus make sure semuanya ada resikonya. Ketika nanti teman-teman melakukan
inovasi, oke sekarang produknya semua dijual by digital. Ternyata market kita kebanyakan selama ini kita kita lakukan secara offline gitu kan. Jadi kalau kita jual by online ternyata banyak banget boncosnya. Nah, ini juga beberapa risiko yang harus teman-teman perhatikan. Kemudian ada kepatuhan. Jangan sampai ketika teman-teman melakukan transformasi digital, teman-teman melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah contohnya. Nah, setelah itu berjalan semuanya, teman-teman harus melakukan controlling. Untuk apa? Untuk memake sure bahwa transformasi organisasi atau change management ini sudah berjalan dengan baik. Adapun misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu harus dievaluasi segera dan harus ditangani apakah memang layak tetap diadaptasikan atau tidak. Oke, ini juga menarik ya, salah satu beberapa contoh fenomena organisasi mengapa sulit bertransformasi. Jadi ada beberapa case di mana perusahaan tersebut itu susah banget untuk beradaptasi. Contoh di mana? Di sistem pendidikan Indonesia dan juga sistem, mohon maaf, pemerintahan kita, ya. Karena memang masih ada stigma kolot di dalamnya. Stigma kolot itu seperti apa sih? Nah, nanti kita akan bahas juga. Ada di beberapa slide lagi. Oke, sebentar. Ini izin ada telepon dari Nyonya Besar. Sebentar. Ya. Oke, baik kita lanjut. Mohon maaf ada distraksi. Oke, aduh sampai mana lagi tadi ya Mas Jidan nih? Lupa saya. Oke. Ini ya, apa namanya, kenapa sulit ya untuk bertransformasi ya. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama itu resisten karyawan atau rasa takut, tidak nyaman atau kurangnya pemahaman. Nah, beberapa orang terdahulu atau senior itu rata-rata mereka nyaman dengan sistem mereka, hal-hal yang masih administratif, kemudian juga diplomatif sekali, sehingga itu mengulur-ulur waktu yang sebetulnya saat ini bisa dipangkas. Ya, contoh mungkin teman-teman sekarang dulu ngurus KTP itu bisa seminggu misalkan ya harus dilapor sana, lapor sini, ngisi form ini, ngisi form itu. Sekarang bisa by online, bahkan sehari atau 2 hari bisa jadi. Nah, itu adalah salah satu beberapa penerapan yang bisa diadop gitu kan saat ini. Ya, ini adalah salah satu contoh-contoh. Kemudian inersia struktural, sistem proses budaya yang sudah mapan. Ya, ini terjadi di beberapa company, pemerintah dan juga mungkin swasta yang mungkin masih ada senioritas di dalamnya, di mana mungkin orang-orang yang memang kolot di sana itu tidak terima dengan adanya perubahan atau digitalisasi, mereka tuh kurang pengen kayak gitu karena memang mereka tuh sangat nyaman dengan yang mereka kerjakan sebelumnya, sehingga kemauan dia untuk belajar hal baru itu tidak ada. Nah, itu juga bisa mempersulit untuk kita melakukan transformasi atau melakukan change management dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Kemudian kegagalan komunikasi atau itu dikarenakan adanya misleading antara pimpinan sebuah organisasi kepada para anggotanya. Contoh kayak misalkan dia tidak mampu mengkomunikasikan apa yang sebetulnya ingin dirubah gitu kan. Sehingga para karyawan atau staf-stafnya itu bertindak defensif, tidak mau adanya sebuah perubahan. Oke, nah kita akan bahas yang masih teori ya. Ini adalah model perubahan dari Mas Lewin, Kurt Lewin, di mana beliau adalah seorang tokoh sumber daya manusia. Beliau menjabarkan menjadi 3 model perubahan untuk melakukan transformasi organisasi. Yang pertama itu unfreeze. Apa itu unfreeze? Ya, kalau unfreeze mungkin di Indonesia kan yaitu mencairkan ya.
yaitu menciptakan kesadaran akan kebutuhan untuk berubah, kemudian membongkar status quo. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa itu status quo? Status quo adalah orang-orang yang sudah saya sebutkan sebelumnya sebetulnya. Jadi dia lebih nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan atau sistem lama. Atau kita lebih biasa bilangnya, aduh sistemnya masih kolot. Jadi dia tidak terima dengan masukan-masukan baru, ide-ide baru, percepatan yang kita berikan. Mereka tuh masih nggak suka. Mereka masih suka dengan ya udah canvassing, manual, bagian brosur ke warung-warung gitu kan. Padahal semuanya bisa dilakukan secara digital. Nah, mereka tidak ingin hal tersebut. Itu namanya status quo. Mengidentifikasi dan mengurangi hambatan. Bisa dicontohkan mungkin dengan kayak gini. Ini kan contohnya kita akan melakukan perubahan ya. Teman-teman posisikan teman-teman sebagai ketua organisasi ataupun seorang pimpinan dalam sebuah perusahaan. Teman-teman itu ingin mengadopsi model ini gitu ya, model perubahan ala Kurt Lewin. Kemudian teman-teman ingin mengkomunikasikan nih kepada bawahan teman-teman atau staff yang ada di bawah teman-teman. Ya, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah mencairkan suasana atau membangun komunikasi yang baik gitu. Dengan cara apa? Ya tadi menunjukkan data kinerja yang menurun. Contoh kayak, oke, 1 tahun terakhir kita melihat dari perkembangan penjualan kita, kemudian produktif pekerja kita itu menurun, sehingga perlu ada beberapa terobosan baru atau sistem baru yang kita adopsi di usaha kita atau organisasi kita. Contoh seperti itu. Jadi kita menampilkan data real agar mereka bisa memahami apa yang akan kita sampaikan. Atau mengadakan forum diskusi di mana mungkin teman-teman bisa FGD dengan para staff, kemudian juga menguraikan beberapa masalah yang ada, itu juga boleh. Yang kedua adalah ketika selesai dengan tahap pertama, yaitu ada namanya change, yaitu perubahan, di mana teman-teman mulai menerapkan sedikit demi sedikit perubahan yang ada. Menerapkan perubahan yang direncanakan, kemudian juga ada komunikasi yang intensif, dan didukung dengan pelatihannya. Contoh kayak misalkan ada perubahan nih yang sebelumnya jualan offline, brosur, kita lanjut sekarang kita akan shifting ke hal yang lebih digital lagi, yaitu apa? Kita akan menggunakan Meta Ads atau kita akan menggunakan sosial media. Nah, tentu teman-teman juga harus mengajarkan hal-hal atau perubahan-perubahan yang ada kepada para staff supaya para staff juga mengikuti perkembangan yang memang diciptakan di organisasi kita. Seperti itu. Ya tadi contohnya dengan melakukan workshop, mengadakan coaching dan sebagainya. Kemudian refreeze. Refreeze itu mengebekukan kembali atau dalam kata lain ketika ini sudah berjalan, teman-teman harus pakamkan ini menjadi sebuah sistem yang akan dijalankan. Sampai kapan? Sampai dirasa mungkin sistem ini tuh sudah tidak layak lagi digunakan atau sudah kolot lah untuk digunakan ya. Pertama, menstabilkan perubahan agar menjadi bagian dari budaya organisasi. Ketika perubahan ini dianggap baik, tentu teman-teman juga harus menjadikan ini sebuah budaya yang baik untuk para staf dan juga karyawan. Kemudian memperkuat perilaku baru melalui sistem penghargaan dan pengakuan. Nah, ini mungkin beberapa contoh ya yang bisa diaplikasikan. Sebelumnya mungkin kita agak 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 jarang ya ngelihat ada penganugerahan employee of the month gitu kan. Jadi kayak penghargaan kepada karyawan terbaik di bulan ini atau penghargaan kepada seller terbaik di bulan ini. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari atau produk dari change management ini itu sendiri. Jadi sekarang memang udah mulai diadopsi itu beberapa perilaku seperti itu. Itu teman-teman semua. Nah, ini mungkin gambarannya ya dari Mas Lewin Kurt, Unfree, Change, dan Rephrase. Nah, ini adalah yang kedua, itu model langkah Kotter dari John P. Kotter, sama juga. Menurut dia adalah perubahan yang berhasil, perlu pendekatan yang terstruktur dan berurutan. Tentu, apapun itu ketika kita bahas terkait manajemen, kita akan membahas sesuatu yang terstruktur. Ini mungkin nanti teman-teman bisa dipelajari juga. Ada 8 langkah. Yang pertama, ciptakan urgensi. Urgensi apa sih yang akan kita ubah terlebih dahulu, apakah sistem penjualannya atau sistem pembayarannya yang sebelumnya masih menggunakan cash, sekarang udah bisa QRIS misalkan supaya mempermudah dan bisa mengadopsi teknologi digital saat ini gitu kan. Kemudian koalisi apa,
kembangkan visi misinya apa, komunikasi visi, berdayakan karyawan itu tadi ya, memberdayakan karyawan itu dengan cara ya tadi memberikan awarding, kemudian memberikan penghargaan kepada orang-orang yang memang sudah berkontribusi dengan penuh kesungguhan gitu kan, konsolidasi gitu kan. Nah ini mungkin ini bisa dipelajari lah saya yakin teman-teman. Nah ini adalah model perubahan yang ketiga yang terakhir itu berfokus pada individu dan mengapa mereka menerima atau menolak perubahan. Jadi kalau ADKAR ini adalah model perubahan dari singkatan. A-nya itu awareness, kemudian D-nya desire, K-nya knowledge, E-nya ability, R-nya reinforcement gitu kan atau penguatan. Nah, ini juga ada beberapa contohnya gitu kan. Sebenarnya ini adalah model-model yang bisa dipelajari untuk kita mengkomunikasikan perubahan kepada organisasi kita. Jadi ada beberapa model perubahan, teman-teman bisa mau pakai yang Kotler, atau mau yang Lewin Kurt itu boleh. Jadi atau Adkar juga boleh. Ini ada beberapa pendekatan yang sebenarnya kurang lebih sama gitu kan. Yang membedakan adalah paling di sininya aja, perbandingannya aja. Kayak Lewin itu lebih kepada individunya, yang sebelumnya mungkin individunya itu bekerja untuk dirinya sendiri. Kemudian juga kita melakukan pendekatan Lewin ya. Kalau Lewin itu lebih ke personal para pekerja atau stafnya, apa yang membuat mereka mampu menerima konsep perubahan yang kita berikan. Kalau Kotter itu skalanya memang udah besar, atau pembentukan visi misi yang baru gitu kan, kayak untuk sebuah organisasi, kemudian juga akan kita besarkan kembali visi misinya. Nah itu memang bisa menggunakan pendekatan Kotter. Kalau Adkar ya berfokus pada sisi manusia pada saat terjadi perubahan, sangat berguna untuk memastikan apakah individu karyawan sudah mengadopsi dan juga untuk mengurangi resistensi. Jadi kalau ADKAR itu ya ya setengah-setengah ya. Kalau misalkan ADKAR itu lebih fokus kepada, bentar ini ada. Nah, baik untuk jadi sebetulnya kita lanjut ke kesimpulan. Jadi sebenarnya teman-teman semua tidak ada model yang paling terbaik. Jadi dari 3 model perubahan yang kita pelajari tadi tidak ada model yang paling terbaik. Semua disesuaikan dengan kondisi atau perubahan yang dialami oleh teman-teman dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Ya. Jadi penting sekali untuk memilih model yang paling sesuai dengan jenis perubahannya dan budaya organisasi yang seperti apa, dan pengelolaan perubahan yang efektif memerlukan kombinasi perencanaan dan baik. Nah itu mungkin kalau misalnya dari sisi materi terkait change management. Jadi sebenarnya kalau untuk change management ini adalah materi lanjutan, di mana teman-teman akan berfokus kepada penyampaian apa saja dan apa saja faktor-faktor yang harus membuat kebijakan transformasi organisasi ini berjalan seperti itu. Bonggo, ada yang ditanyakan? 3 penanya aja atau 2 mungkin? Karena mungkin setelah ini izin saya harus berangkat terlebih dahulu. Boleh Mas Zidan dibantu mungkin kalau ada yang mau bertanya? Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau mungkin menuliskan di chat box silakan. Menarik kalau bahas organisasi karena ini materi lanjutan yang kemarin. Kalau kemarin masih fundamental terkait gimana caranya kita mengelola organisasi. Kalau sekarang lebih kepada ya next step
ketika teman-teman udah berjalan dengan organisasinya, gimana caranya organisasinya tetap bertahan di era disrupsi teknologi saat ini. Monggo, ada yang ingin tanyakan atau kiranya cukup? Kalau kiranya cukup, kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Baik, apakah tidak ada yang bertanya, teman-teman? Kalau memang tidak ada yang ingin bertanya, kita sudahi saja mungkin sesi kali ini. Silakan, teman-teman. Atau bisa ditanyakan secara langsung, atau mungkin nanti boleh di next session kita akan bahas lebih lanjut. Oke, baik. Mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi. Atau silakan satu atau dua pertanyaan mungkin, teman-teman. Biasanya kalau materi teori teori nggak banyak Pak Jida. Nanti mungkin pas praktek baru ya. Oh, oh, ada Mas satu Akmal nih, ada pertanyaan nih. demikian. Oke, ini menarik ya. Jadi biasanya ini izin Mas Akmal sudah bertanya gimana caranya beradaptasi dengan perubahan teknologi dan budaya kerja saat ini tanpa menghilangkan nilai dari perusahaan itu sendiri. Jadi antara change management ini tidak merubah visi dan misi dalam sebuah organisasi. Yang dirubah adalah sistemnya saja. Jadi manajerialnya saja. Manajerial itu mencakup apa? Sistem yang mereka gunakan, kemudian juga mungkin ada satu dan lain hal yang harus merubah atau merombak struktural seperti yang saya ceritakan tadi Pak Purbaya dalam sebuah parlemen kementerian gitu kan atau kabinet, yaitu juga sebetulnya dari produk dari change management itu sendiri. Apakah merubah nilai? Tentu itu merubah nilai. Kalau dari sisi organisasi, nilai untuk pemerintah tentunya. Tapi kalau misalkan budaya, budaya ini tuh lebih kepada gini teman-teman. Organisasi kan dibagi dua ya, beda antara organisasi yang kita jalani berdasarkan ADART, yang memang mungkin teman-teman kalau mahasiswa kan ada ADART ya, ataupun teman-teman ikut komunitas atau HIPMI contohnya dengan perusahaan. Kalau perusahaan dia berfokus kepada sistem yang membuat untung perusahaan tentunya. Tidak hanya perusahaan tapi juga melibatkan karyawan ya. Jadi tetap ada simbiosis mutualismenya juga baik untuk kita baik untuk karyawan. Nah, gimana caranya kita mengadaptasi hal-hal eh, perubahan yang kita lakukan dalam usaha kita sehingga tidak menurunkan nilai perusahaan itu sendiri. Ya simpelnya adalah teman-teman tetap menjaga visi misinya atau ketika budaya yang ada dalam perusahaan itu sudah baik, maka teman-teman cukup jaga itu. Tinggal yang perlu dirubah adalah tadi, kan kita akan tidak kita tadi bahas tiga faktor. Yang pertama itu terkait kebiasaannya itu sendiri, apakah memang dari sistem atau teknologinya kita perlu ada yang diadaptasi atau inovasikan atau tidak. Nah, yang kedua adalah persaingan dalam usaha kita. Kalau kiranya persaingan kita begitu-begitu saja atau dalam kuadran kurun waktu 1 tahun itu stagnan di situ saja, itu juga akan berpengaruh kepada keberlangsungan organisasi kita ke depannya. Karena perubahan ini dilakukan adalah kan ada perubahan ada keberlanjutan. Kalau keberlanjutan kemarin teman-teman udah pada pilih ya, milih Prabowo. Kalau perubahan Pak Anies gak berhasil ya. Nah, kalau perubahan tentu akan ada hal-hal yang dirubah dari sistem sebelumnya. Berarti memang kalau berbicara perubahan kita konotatifnya itu ke hal yang lebih baik. Jadi nilai-nilai yang sebelumnya baik itu tetap dipertahankan, tapi kita akan menambahkan nilai yang sebelumnya kita nggak ada. Kita akan ubah ke hal yang lebih baik. Gitu sih. Jadi tetap untuk visi misi besarnya itu kita nggak hilangkan, Mas. Oke, baik, mungkin itu sudah cukup menjawab ya. Bagaimana Mas Akmal? Apakah sudah merasa terjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih. Mungkin di Last question, monggo. last question mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan teman-teman. Bagi yang ingin bertanya boleh langsung open mic atau di chat box. Silakan. Sudah ya, next kita akan berjumpa kembali
Kita belajar teknis kapan Mas Jidan? Oh, schedule-nya nanti ya. Nah, untuk schedule nanti teknis mungkin besok kayaknya deh. Kita pengen bahas mungkin bisnis Mm-mm. teman-teman apa sih yang bagi pengen teman-teman kerjakan itu kayaknya lebih menarik deh. Mm-mm. Tapi ini kan karena kita memang mempersiapkan untuk certified organization. Jadi ya mohon dipelajari teman-teman supaya nanti teman-teman juga mendapatkan sertifikasi ini juga. Oke, itu mungkin dari saya Mas Jidan. Thank you. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya, Mas Rizky. Mungkin sebelum kita tutup, boleh dokumentasi dulu. Teman-teman yang masih mematikan kamera, boleh dinyalakan sebentar untuk dokumentasi. Oke, ditunggu teman-teman yang lain. Sip, Oke, mantap. 3 orang lagi mungkin boleh dinyalakan. Oke, Mas Jidan, sip. Oke, baik. Hitung 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di kelas malam ini. Terima kasih juga untuk Mas Rizky atas pencerahan materinya. Sampai jumpa di kelas sertifikasi selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you teman-teman.